Debit. Kecepatan dan perbandingan yang mengenai kecepatan dan debit ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai rasio dan proporsi ya. Untuk tugas yang pekan lalu, untuk pembahasannya nanti kita akan bikinkan videonya untuk pembahasannya. Kita lanjut dulu materinya mengenai proporsi dan rasio dan proporsi. Ya. Nah, pekan lalu itu ada yang sudah ketemu dengan rasio belum? Kata-kata rasio. Perbandingan. Perbandingan ya. Perbandingan. Contohnya perbandingan apa itu? A terhadap B. A terhadap B. Oke, terima kasih. Sidki. Oke, siapa yang aktif Bapak kasih poin plus deh ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Kira-kira mana yang lebih cepat ini? Yang di atas. Yang di atas ya. Yang di atas kira-kira kecepatannya berapa itu ya? Enggak tahu. Mungkin bisa sampai, kalau di Jepang itu bisa sampai 400 km per jam itu, waduh. 400 kilo atau 350 km per jam. Nah, itu kalau misalnya Jakarta-Bandung itu mungkin cuma 1 jam gitu ya, sampai Bandung langsung. Atau mungkin setengah jam udah sampai Bandung itu. Kan sekarang Jakarta-Bandung lagi bangun itu ya, lagi bangun kereta cepat gitu ya. Nah, artinya kita membandingkan ya kereta mana yang lebih cepat sampai ke tujuan, bagaimana cara kalian untuk mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan apa kalian menentukannya. Ya, mungkin mesinnya, mungkin desainnya itu ya, di sini desain yang di atas itu apa ya, lancip gitu sehingga mungkin bisa aerodinamisnya itu bisa maksimal sehingga pergerakan udara di depannya itu lebih sedikit ya sehingga bisa melaju lebih cepat gitu. Kalau yang di bawah kan itu terlalu lebar itu ya, sehingga mungkin kecepatannya juga, apalagi mesinnya, bahan bakar dan lain sebagainya. Itu. Atau juga teknologinya juga seperti itu ya. Nah, waduh, ada SpongeBob ini. Siapakah yang lebih tinggi ini, Patrick atau SpongeBob? Patrick. Patrick ya, dia Patrick. Tinggi, ada lancip di atasnya. Sakif udah masuk, Sakif. Tadi kemana Sakif? Kok baru datang? Bantuin Abi jemur dulu Pak tadi. Oh, anak soleh, anak baik. Nah, tapi lain kali jangan sampai telat lagi ya. Siap Pak. Sip. Nah, kegiatan yang dilakukan sekarang adalah membandingkan, ya, sehingga diperoleh suatu perbandingan objek, ya, objek itu suatu benda gitu ya, berupa sesuatu yang dibandingkan, kemudian dari objek tersebut diperoleh sebuah bilangan. Nah, jadi dari perbandingan itu A dan B kita bandingkan, kita akan dapatkan sebuah bilangan nanti. Nah, bilangan tersebut yang disebut dengan rasio. Ya. Sebuah bilangan hasil perbandingan dua objek atau lebih disebut dengan rasio. Nah, itu misalnya tinggi Zuhdi 130 ya, atau 140 cm gitu. Tingginya Sidki mungkin 120 cm atau 130 cm. Artinya perbandingannya 140 banding 130, nah kalau disederhanakan menjadi 14 banding 13 seperti itu. Itu rasio namanya.
Nah, rasio sebuah bilangan hasil perbandingan dua objek atau lebih disebut dengan rasio ya. Nah, rasio dapat dinyatakan dengan A banding B tadi ya angkanya 140 banding 130 atau bisa ditulis juga A per B seperti itu ya. Jadi sama aja. Jadi di sini titik 2 itu bukan bagi ya, walaupun nanti definisinya juga bisa dibagi gitu ya, tapi di sini banding ya kita bacanya A banding B gitu. Atau A per B, A banding B juga tuh yang A per B itu. Dengan A dan B bilangan asli dan B tidak boleh 0 ya. Kalau B 0 itu kalau A boleh 0 ya barangkali. Tapi kalau misalnya B tidak boleh. Nah, bilangan asli maksudnya dia tidak boleh minus ya. Kalau bilangan asli kan 1 sampai 1 2 3 dan seterusnya. Jadi tidak boleh minus. Jadi tidak boleh minus 1 dibanding dengan 3 nggak boleh. Dia harus bandingannya itu adalah bilangan asli. Nah, contohnya seperti ini. Ali mempunyai 9 buah buku, sedangkan Lia mempunyai 6 buah buku. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Berapakah banyak buku Ali? Ya, 9 buku ya. Kemudian banyak buku Lia, 6 buku. Kalau tulis dalam tabel seperti ini nih. Nah, banyak buku Ali, 9, banyak buku Lia, 6. Nah, kalau perbandingannya berapa nih teman-teman? 9 banding 6. 9 banding 6. Oke, kita lihat. Kita katakan bahwa rasio antara banyak buku Ali dan banyak buku Lia itu adalah 9 banding 6. Oke, benar ya. Atau dapat ditulis 9,26 seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak buku Ali banding banyak buku Lia berarti yang duluan adalah angka Ali dulu. Tapi kalau misalnya banyak buku Lia banding buku Ali berarti 6 banding 9 seperti itu. Atau dapat disederhanakan menjadi berapa nih? Bisa disederhanakan nggak? 3 banding 2. 3 banding 2 ya. Kita bagi dengan angka yang sama atau KPK-nya gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 3 banding 2. Oke, baik. Kemudian, nah syarat membandingkan tadi ya, samakan satuan dan buat dalam bentuk yang paling sederhana. Buat dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau dia belum sederhana, 9 banding 6, ya disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi berapa bisa? Bagi 3. Bagi 3, 6 bagi 3, 2. Berarti 3 banding 2. Ingat 2 poin ini ya, satuannya harus sama. Nah, jangan, tadi kan 9 buku dan 6 buku. Kalau misalnya 9 buku dengan 6 pensil bisa nggak Pak? Nah itu tidak matching ya, karena pembandingannya itu harus sama. Kalau buku ya buku dengan buku. Kalau pensil dengan pensil gitu. Atau kalau misalnya dia waktu, ya waktunya itu 6 jam. Tapi dibandingkan dengan panjang misalnya, panjang jalan misalnya, itu tidak matching gitu. Dia harus satuannya sama gitu ya. Satuan sama dan dalam bentuk yang paling sederhana. Waduh, Vespa dan MotoGP. Waduh. Kira-kira mana yang lebih cepat ini? MotoGP. MotoGP. Waduh, kita lihat. Kecepatan maksimal Vespa di sini 75 km per jam. Kecepatan maksimal MotoGP 375 km per jam. Waduh, cepat banget itu ya. Siapa yang berani tuh bawa motor sampai 375 km per jam? Tentukan rasio kecepatan antara Vespa dan MotoGP. Ayo teman-teman, berapa rasionya? 75 banding 375. Oke, 375 banding 375. Bisa disederhanakan? Berapa 5 banding 1. 5 banding 1. Oke, kita lihat ya. 5, Pak. Nah, samakan satuan.
Di sini kecepatan motor Vespa banding kecepatan motor GP. Nah, bandingkan besarannya. Di sini kan sudah kilometer per jam, kemudian 375 km per jam. Oke, sudah matching ya, masih sama-sama kilometer per jam. Apakah satuan sudah sama? Sudah ya, sama-sama kilometer per jam dan kilometer per jam. Kemudian berarti 75 banding 375. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 75 ya. Nah, kita bagi 75 bisa kan? Ya, kalau bisa disederhanakan ya bagi 75 ya berarti hasilnya adalah 1 banding 5 gitu ya. 375 dibagi 75 adalah 5. Sehingga perbandingan atau rasionya adalah 1 banding 5. Nah, berarti kecepatan Vespa itu berbanding 1 ya dengan berbanding 1 banding 5 dengan jadi cukup kalah jauh ya. Ada yang suka Vespa di sini? Yang suka Vespa atau yang suka MotoGP? Aku suka motor GP. Oh. Yang suka Vespa coba angkat jempolnya, ada nggak? Nggak ada. Nah. Oh, ada ya Laskar ya. Waduh, ada Laskar. Siapa lagi tuh? Yang suka MotoGP? Oh, ada banyak juga. Ihsan, ada Fatih juga. Oh, Sakib MotoGP kayaknya nih. Nah, sama-sama kalau kita untuk kendaraan dan untuk transportasi positif, tidak untuk balap-balapan, tidak untuk keren-kerenan, tidak untuk pamer-pameran, boleh ya. Tapi kalau untuk niat yang lain itu nanti kita juga akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu orang lain. Tapi kalau untuk positif ya, untuk koleksi dan lain sebagainya, untuk hobi boleh ya. Untuk kita transportasi yang penting gitu. Oke, jarak rumah Raza ke sekolah adalah 400 meter. Dan jarak rumah Aisyah ke sekolah adalah 1,4 km. Tentukan rasio perbandingan jarak rumah Raza dan Aisyah ke sekolah. Ayo teman-teman, berapa ini? Berapa rasionya? Kalian tahu? Nah, kita lihat di sini ya. Ingat, ya, syarat membandingkan itu samakan satuan dan buat dalam bentuk yang paling sederhana. Jarak rumah Raza dengan jarak rumah Aisyah 400 meter banding 1,4 km. Apakah satuan sudah sama, teman-teman? Belum. Belum. Apa yang kita lakukan? Menyamakan satuan. Samakan satuan. Yang mana yang mana yang kita rubah? Yang 400 meter kah atau yang 1,4 km? Yang kilometer. Kilometer kita jadikan meter ya. Kan kilometer itu lebih besar ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk menyamakan satuan, kita harus mengikuti satuan yang lebih kecil gitu. Nah, satuan yang lebih kecil adalah meter, maka kilometer kita jadikan meter. Berapa itu 1,4 km jadi meter? Berapa? 1.400. Dikali 1000 ya. Nah, ini dia. Jadi 1.400 meter. Sudah meter sama meter. Jika kita sederhanakan menjadi 400. Kita hilangkan dulu deh. 400 itu dengan 14 itu kan 4 banding 14 ya. Kemudian berapa hasil akhirnya itu? Sudah ada yang kelihatan tadi? Berapa teman-teman? Kita boleh coret dulu nolnya 2 di sini nih. Nolnya hilang. Kemudian di sini juga nolnya hilang. Ya, tinggal 4 banding 14. Nih. 4 banding 14. Apalagi 2 banding 7, Pak. Sama-sama dibagi 2 ya, bisa ya? Bagi 2 ini juga dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 2 banding
2:7. 7. Berarti jarak ya. Kalau sudah seperti ini sudah tidak ada lagi ya, tidak bisa disederhanakan lagi ya. Berarti hasilnya adalah 2:7. Silakan di screenshot ataupun di foto karena ini yang coret-coretannya tidak ada di slide-nya nanti. Oke, kita lanjut. Saya screenshot dulu, Pak. Oke, waktunya 3 detik. 1, 2, 3. Wah, sudah habis waktunya ya. Kita lanjutkan. Sudah, Pak. Nah, jadi rasionya adalah 2:7. Selanjutnya ini. Faras jalan kaki berangkat ke sekolah dengan kecepatan rata-rata berapa itu? 20 meter per menit. Ya. Jadi dalam 1 menit Faras itu jalannya 20 meter gitulah pokoknya kira-kira. Kemudian Anissa berangkat ke sekolah di antar ayah yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, tentukan perbandingan kecepatan Faras dan Anissa. Baik. Kita lihat di sini. Nah, ingat lagi samakan satuan dan buat dalam bentuk yang paling sederhana. Kecepatan Faras dan kecepatan Anissa, ya, kita bandingkan besarannya. Nah, 20 meter per menit dan 60 km per jam. Kira-kira ini udah sama belum teman-teman? Belum. Belum, berarti kita rubah yang gede ya, berarti yang 60 km per jam kita jadikan meter per menit. Ayo, siapa yang bisa itu? Yang bisa dapat nilai plus dari Pak Sadri nanti. Silakan coba diubah dalam meter per menit, bisa? Waktunya 2 menit deh, 2 menit. Kita jadikan dulu kilometernya itu meter, ya kemudian jamnya kita jadikan menit gitu. Ada yang sudah bisa? 1:3, Pak. 1:3. Itu siapa itu? Kita rubah dulu. Sakif. Oh, Sakif ya. Jangan langsung 20 dibandingkan dengan 60, Sakif ya. Itu kan 60 km per jamnya kan beda ya dengan meter per menit. Jadi kita samakan dulu. Satuan ini harus sama dulu ya. Ini satuan ini namanya. Yang ini adalah satuan. Yang ini 20 meter per menit. Yang ini 60 tapi ini kilometer per jam. Nah, kita rubah dulu. Yang kilometer per jamnya ini ke meter per menit ya, menit gitu. Ada yang bisa merubahnya? Bagaimana caranya? Ada yang sudah menjawab itu dari Laskar, katanya 60.000 meter per menit, Pak. Oke, kita tampung 60.000 meter per menit. Ada yang lain? Kita hitung dari 10 deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1:3.000, Pak. 1:3.000 dari Sidki. Sekarang ininya dulu deh Sidki. Berapa itu? 60 km per jam itu berapa meter per menit itu?
60.000. 60.000 meter per menit. Yakin? 4, 3, 2, 1. Oke, kita robah dulu teman-teman. 1.000 Pak, 1.000 meter per menit. Oke, kata Sidki 1.000 meter per menit. Coba kita lihat ya di sini. Nah, gimana caranya itu ya? Nah, ini yang biru ini adalah menyamakan penyebutnya ini. Kita lihat, kita menyamakan satuannya. Nah, di sini kan 60 km per jam. Nah, berapakah meter per menitnya? Nah, ini kita lihat 1 km itu kan 1.000 meter. 1 jam 60 menit. Nah, berarti yang di atasnya itu kita jadikan dulu 1.000 meter dan 60 menit. Seperti ini nih. Jadi 60-nya dikali dengan yang kilometernya menjadi yang kilometer ini ya menjadi 1.000 meter ya karena dia K ya, kilometer ya. Kemudian yang jamnya ini menjadi 60 menit karena kan 1 jam kan 60 menit. Nah, berarti dikali dia ini tanda kali ya. Sehingga di sini 60 dikali 1.000 dibagi 60 atau 60 dibagi 60 ini bisa dicoret nih. 60 dengan 60 bisa dicoret ya. 60 dengan 60 bisa dicoret. Berarti tinggal 1. 1 kali 1.000 berapa? 1.000. Jadi 1.000 meter per menit. Meternya sama menitnya sudah diganti itu. Jadi ngikut ya. Sehingga hasilnya adalah 1.000 meter per menit. Paham cara merubahnya teman-teman? Paham Pak. Paham? Oke, silakan nanti diingat-ingat akan ada latihan mengenai ini. Sehingga kita sudah merubah ini 20 meter per menit dibanding dengan 60 km per jam. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, sehingga sekarang udah sama itu. Udah sama satuannya kan? Ini meter per menit, ya. Kemudian, ya ini juga meter per menit. Nah, sekarang berarti perbandingannya adalah 20 banding 1.000 gitu ya. Nah, 20 banding 1.000. Bisa disederhanakan ini? 1/100 Pak. 1/100 kita lihat. Yakin 1/100? Kita lihat dulu. Nah, kita hilangkan nolnya itu kan 2 banding 100 itu. Karena nolnya dihilangkan. Kemudian sama-sama dibagi 2 bisa nggak nih? Bisa ya? Sama-sama dibagi 2. Jadi 1/50. Oke, tadi siapa tadi ya yang 1.000 per meter per menit itu benar itu tadi ya? Sidki ya? Baik. Yang lain bagaimana teman-teman? Paham tuh? Silahkan nanti dilihat lagi dari rekamannya atau fotonya ini di screenshot layarnya. Nanti kita bisa pelajari lagi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita masuk sekarang proporsi ya. Kita hapus dulu nih. Tadi rasio, sekarang proporsi ya. Apa itu semuanya itu? Kita lihat di sini. Teman-teman pernah Kak dibanding-bandingkan gitu, misalnya lihat tuh, misalnya gini, anak sekolah di Indonesia, Indonesia hanya bisa bikin permainan tradisional gitu. Sedangkan anak sekolah di luar negeri misalnya sudah bisa bikin teknologi yang lebih canggih gitu, bikin drone atau bikin apa. Mungkin anak Indonesia hanya bisa bikin pesawat kertas gitu ya. Dibanding-bandingkan gitu. Kemudian ada yang jawab, itu kan perbandingannya tidak proporsional gitu. Mereka belajarnya seperti ini, fasilitasnya seperti itu.
Nah, sekarang kita belajar di sini seperti ini. Fasilitasnya ini misalnya. Tidak proporsional itu. Pernah nggak teman-teman dengar kata-kata proporsional? Pernah, Pak. Pernah ya. Ada contoh lain nggak kira-kira itu? Pokoknya proporsional itu adalah perbandingannya harus yang seimbang ya. Nah, di sini kita akan bahas proporsi itu ya. Proporsi. Wow, ini udah Bunga ada. mawar sama pohon jambu, Pak. Bunga mawar sama pohon jambu. Oke. Bunga mawar sama pohon jambu. Ya beda ya. Satu bunga, satu buah. Yang satu pohonnya gede, yang satu ya pohonnya kecil gitu. Tidak sebanding. Gitu. Oke, baik di sini. Waduh, ini kelihatan. Dan sedang loading ya. Sebentar teman-teman. Waduh, hilang ya. Oke, baik. Maaf teman-teman. Pas tadi keluar ternyata filenya. Tunggu sebentar ya. Sekarang yang sudah hadir ada 16. Berarti satu orang lagi kita belum hadir nih. Yaitu adalah Alkan Seraja. Kemana nih Kak Raja ini? Kenapa dia keluar tadi ya? Sudah kelihatan teman-teman? Masih loading, Pak. Masih loading. Oke, tunggu sebentar. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Kita tadi proporsi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada gangguan lagi di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi perbandingan itu misalnya lagi perbandingan tadi pohon jambu dengan pohon mawar atau bunga mawar misalnya benar ya. Atau perbandingan orang kaya dan orang miskin gitu. Orang kaya bisa anaknya bisa kuliah di luar negeri, masa nggak bisa juga kuliah di luar negeri? Kan nggak ada biayanya, yang tidak proporsional gitu. Dia bisa berprestasi. Ternyata dia banyak ikut les, ikut belajar di sini, makanannya cukup. Nah, sementara orang-orang di desa tidak ada apa, tidak proporsional seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kan kita rasio sudah ya, rasio itu perbandingan yang dari satuan yang sama gitu. Oke, baik, masih loading. Mohon maaf teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Apabila dua perbandingan atau rasio ya nilainya sama, maka akan membentuk sebuah proporsi. Jadi proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan rasio adalah sama gitu. Di sini ditulis proporsi itu misalnya antara rasio A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Atau A1 per A2 sama dengan B1 banding B2. Apa maksudnya? Oke. Lebih jelasnya kita lihat di sini nih. Misalnya Vira membeli 3 lusin buku dengan harga 36.000 misalnya ya. Kemudian di toko yang sama Malika membeli 5 lusin buku seharga 60.000. Pertanyaannya adalah apakah permasalahan ini merupakan proporsi
Nah, untuk mengetahui apakah masalah di atas merupakan proporsi atau bukan, kita harus mencari rasio. Nah, rasio apa yang kita cari? Yang pertama rasio jumlah buku yang dibeli. Nah, kan Vira sama Malika membeli 3 buku dan 5 buku gitu ya. Kemudian kita juga bandingkan harga bukunya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, rasio jumlah buku kita anggap dengan A, ya huruf A gitu ya. Nah, berarti jumlah bukunya Vira itu kita anggap A1 ya. Jumlah bukunya Malika kita anggap A2 gitu. Nah, berarti berapa rasionya teman-teman? Rasionya adalah 3 lusin banding 5 lusin. Oke. Sudah sama penyebutnya teman-teman? Satuannya sudah sama ya? Sama-sama lusin ya. Sehingga kita langsung saja berarti perbandingannya adalah 3:5 gitu. Nah, ini rasio untuk jumlah bukunya adalah 3:5 yang dibeli. Sekarang kita lihat rasio harga bukunya. Kita anggap dengan B gitu ya. Nah, berarti harga buku Vira itu kita anggap B1 dan harga yang dibayarkan oleh Malika itu B2 gitu ya. Nah, jadi harga buku itu B, yang Vira B1, yang Malika B2. Nah, harganya adalah 36.000 banding 60.000. Nah, 36.000 banding 60. Berapa ini teman-teman sederhanakan? Boleh bantu Pak Sadri bersederhanakannya? Ada yang tahu berapa sederhananya ini? 6:10. 6:10. Coba kita tulis dulu ya. 3:5. 3:5 Faiza. Oke, Faiza tadi ya. Ada 6:10. 6:10 kayaknya masih bisa ya. Disederhanakan lagi. Gitu. Kita lihat ini. Nah, di sini kan kita lihat hapus dulu 03-nya boleh dihapus tuh. Nah, kan kalau 0 sama 0 boleh dihapus ya. Di sini kita sudah menghapus 3 nolnya itu. Yang ini kita hapus aja dulu. Ini kebanyakan ya nolnya, harusnya ini 60.000 ya. Ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi 60.000. Nah, yang dihapus adalah 3 nol ini. Berarti 36 banding 60. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Sama-sama dibagi 6 bisa mungkin ya. Bagi 6 berarti menjadi 6:10 gitu ya. Atau juga, nah oke ini dibagi 3 dulu ini. Nah, dibagi 3 jadi 12/30, oke. Kemudian, nah sama-sama bagi 4 juga bisa ya. Nah, sehingga rasio sama ini ya. Rasionya adalah yang A1 banding A2 itu adalah 3:5. Yang harga buku. Pak, yang itu 36 jadi 12 gimana, Pak? Bagi 3. Sama-sama dibagi 3. Oh, oke. Mungkin bisa juga sih langsung dibagi 6 juga bisa sih sebenarnya ya. Kalau 36 bagi 6 kan 6 ya. Atau juga tadi kan Faiza tadi ada langsung dibagi 6 jadi dia langsung jadi 10 bukan ya. 6 banding 10 karena dia dibagi 6 ya. Kalau maksudnya nanti tadi ini dibagi 3 nih. Nah, 6 banding 10 ini sama-sama dibagi 3. Masih bisa ini bagi 3. Bagi 2 ya, bagi 2. Bagi 2 berarti 6 bagi 2 itu 3. 10 bagi 2 juga 5. Jadi sama aja jawabannya. Oke. Paham tuh teman-teman? Paham ya? Yang penting sekarang rasio yang A1 banding A2 itu 3:5. Kemudian B1 banding B2 juga 3:5. Nah, berarti ini proporsi ini. Ya, proporsional dia ya. Berarti harganya sama seperti itu ya. Nah, sehingga A1 banding A2 itu 3:5. Kemudian B1 banding B2 3:5. Karena rasio jumlah buku yang dibeli dengan jumlah dengan harga yang dibayarkan sama, maka masalah ini di atas merupakan
proporsi gitu ya. Jadi perbandingannya apple to apple gitu, proporsi. Sama gitu ya. Berarti itu bukunya sama yang dibelinya itu. Paham tuh? Kita lihat lagi coba yang ini biar lebih paham. Pak Sadri mengendarakan mobil gitu ya. Waduh, Pak Sadri sih masih gagap sih bawa mobilnya sih. Pak Sadri mengendarai mobil menempuh perjalanan ke sebuah kota dengan jarak 90 km selama 6 jam. Wah, selama 6 jam. Jika mobil Pak Hasyim menempuh jarak, ini Pak Hasyim lagi, menempuh jarak 60 km selama 12 jam. Apakah permasalahan ini termasuk proporsi? Nah, kita lihat ya. Sekarang ini yang dibandingkan adalah jarak dan waktu berarti ya. Nah, sehingga untuk mengetahui apakah masalah ini adalah proporsi atau bukan, kita harus mencari dulu rasionya ya. Yang pertama adalah rasio jarak tempuh, kita anggap A, kemudian rasio waktu tempuh kita anggap B. Nah, rasio jarak tempuh yang A dulu ya, berarti mobil Pak Sadri itu A1, kemudian mobil Pak Hasyim itu A2. Ada yang kenal Pak Hasyim siapa teman-teman? Saya kenal Pak. Itu kan guru matematika kelas 8 itu. Iya Pak. Pak Hasyim. Kalian akan ketemu dengan Pak Hasyim di kelas 8 untuk belajar matematikanya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, 90 km per jam dengan 60 km per jam. Apakah sudah sama itu teman-teman? Sudah sama ya satuannya? Sehingga di sini kita langsung tulis 9/6. Atau juga bisa kita tulis lagi lebih sederhana 3/2. Berarti A1 banding A2 itu adalah 3/2. Kita lihat rasio waktu tempuhnya. Di sini B ya. Waktu Pak Sadri B1, waktu Pak Hasyim B2. Nah, B1 banding B2 6 jam banding 12 jam. Di sini berarti 6/12. Sama-sama dibagi 6 semuanya berarti 1/2. Apakah sama? Teman-teman? Salah Pak. Tidak sama ya? Tidak sama Pak. Tidak sama. Berarti sepertinya nih yang lebih kencang ini mobilnya Pak Sadri ini ya. Wah. Nah, sehingga karena rasio jarak tempuh A1 banding A2 itu 3/2, B1 banding B2 itu 1/2. Nah, karena rasio jarak tempuh dan waktu tempuh tidak sama, maka masalah ini tidak proporsi ya. Nah, mungkin kenapa kira-kira teman-teman tidak proporsi ini? Apa yang mungkin kemungkinan penyebabnya apa ini? Ada yang tahu? Beda kecepatan mobilnya. Apa? Beda kecepatan mobilnya. Beda kecepatan mobilnya atau mungkin mobilnya beda ya, mobilnya tidak sama gitu ya. Atau mungkin skill bawa skill bawa mobilnya mungkin waduh. Jadi mungkin Pak Sadri bawanya itu Pajero mungkin ya, atau Fortuner gitu. Pak Hasyim mungkin bawanya angkot enggak ya, atau mobil yang cc-nya lebih rendah gitu ya. Oke, sehingga tidak proporsi gitu, tidak bisa dibandingkan. Wah, tidak proporsi dia. Paham tuh? Nah, sekarang perhatikan yang ini. Fahira merupakan seorang koki proporsional. Wah, Fahira ya. Dia koki di sebuah hotel bintang 5. Ia tahu bagaimana cara membuat kue agar-agar yang enak. Agar-agar juga di sini. Resep yang ia buat sebelumnya adalah 2 saset tepung agar-agar dapat dibuat 3 mangkok kue agar-agar. Jika ia menggunakan 12 saset tepung agar-agar, berapa mangkok kue agar-agar yang ia dapat dibuatnya, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep proporsi.
Nah, kita lihat dulu rasio tepung agar-agarnya itu yang A. Oke, rasio tepungnya itu adalah yang sebelumnya dia buat 2 saset ya. Kemudian yang sekarang dia buat 12 saset. Nah, berarti kalau untuk rasio mangkoknya itu, kalau untuk 2 saset, dia bisa mendapatkan 3 mangkok gitu. Nah, kalau untuk yang 12 saset dia belum tahu. Nah, itu yang ditanya. Berarti berapa mangkokkah jika dia menggunakan 12 saset gitu. Nah, di sini kita menyelesaikan permasalahan proporsi. Ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan cara kali silangnya. Di sini kan A banding 1 dengan A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 karena ini proporsi ya. Karena sama-sama tepung agar-agarnya sama, kemudian juga dia membuat kue yang sama seperti itu. Kita bisa tulis di sini yang A1 banding A2 itu 2 banding 12, kemudian 3 B1 banding B2 itu adalah 3 banding X. Nah, X-nya belum tahu ini. Nah, kita bisa menggunakan perkalian silang, teman-teman. Di sini yang kita sederhanakan dulu yang ini. 2 banding 12 ini bisa disederhanakan, ya bisa disederhanakan menjadi 1 banding 6. Gitu ya. Nah, di sini X bisa dikali dengan 1, kemudian 6 kali 3. Nah, ini bisa kita lakukan untuk perbandingannya. Kita kali silang ya. Yang benar, ya. Di sini untuk menyelesaikannya, kita bisa mengalihkan ya. Yang X ini kita kalikan dengan yang di atasnya, tapi di lawan ya posisinya. Kalau yang 6 ini kita kali silang ke sini nih. Jadi dikali 3. Nah, itu. Sehingga hasilnya adalah X dikali 1 adalah X, kemudian 3 dikali 6 itu adalah 18. Jadi X sama dengan 18. Sehingga untuk 12 saset ya tepung agar-agarnya kita Fahira bisa memperoleh 18 mangkok itu untuk kue agar-agarnya seperti itu. Pak, yang angka 6-nya itu dari mana? Dari 2 banding 12 kita sederhanakan. Kan tadi kan 2 banding 12 kita bisa sederhanakan kan? Sama-sama dibagi 2 dulu di sini. Ini kan bisa disederhanakan nih. Ini bagi 2 dulu. Ini juga bagi 2. Nah, sehingga 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6 gitu. Paham tuh? Fahim nak. Oke, baik. Kita akan sebut lagi. Di sini ada sedikit lagi. Kita lihat dulu. Oke, contoh soal yang lain nih. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapakah jarak ya yang bisa ditempuhnya mobil tersebut jika menghabiskan 45 liter bensin gitu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan tabel kayak gini ya. Banyak bensin itu boleh juga seperti ini ya. Yang kalau 3 liter dia bisa menempuh jarak 24 km. Nah, kalau 45 liter, nah berapa yang dijemputnya yang bisa ditempuhnya? Bisa kita tulis dengan X langsung gitu ya. Nah, sehingga di sini kita langsung bikin perbandingannya itu 3 banding 45 sama dengan 24 banding X. Karena di sini mobilnya sama yang digunakan, maka pasti proporsi dia ya. Nah, maka kita gunakan konsep proporsi. Nah, di sini 3 dikali. Di sini kita bisa langsung kali silang ya. X dikali 3 di sini. Kemudian 45 dikali 24. Nah, seperti itu. Dikali silang ya. Sehingga
3 dikali X sama dengan 24 dikali 45. Nah, sehingga hasilnya adalah 3X sama dengan 24 dikali 45. Nah, di sini karena 24 dari 45 itu gede ya angkanya, nanti dulu kita kalinya. Sekarang kita menghilangkan angka 3-nya ini dengan membagi 3. Jadi 3 yang di bawah ini adalah membagi agar X-nya menjadi sendiri. Nah, ini X-nya menjadi sendiri, sehingga itu konsep aljabar yang sebelumnya ya. Sehingga hasilnya adalah di sini ya, itu 3-nya itu adalah pembaginya ya. Nah, kita hapus saja di sini. Nah, itu dia. Aslinya tadi kan 3X sama dengan 24 dikali 45 gitu. Nah, kita kalikan. Nah, hasilnya adalah X 45 dibagi 3 itu 15. 15 dikali 24, 360. Jadi jarak yang dapat ditempuh dengan 45 liter adalah 360 km. Jadi di sini hasilnya adalah X sama dengan 360 km. Seperti itu. Oke, di sini kan teman-teman, di 35 ini kan bisa kita ubah juga sebenarnya ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu juga bisa ini, biar lebih gampang ya. Kan 3/45 ini sama-sama bisa dibagi ya. Bisa disederhanakan menjadi berapa itu? Sama-sama dibagi 3. Berarti kalau 3 bagi 3, 1. 45 dibagi 3, 15 ya. Oke, 15 di sini. Sehingga sama dengan 24 banding X. Nah, di sini bisa kita kali X-nya, X kali 1 itu adalah X. Di sini X-nya. 15 dikali 24 adalah 360 km. Gitu. Jadi bisa disederhanakan dulu bentuknya itu. Tadi Pak Sadri tidak mensederhanakan terlebih dahulu, ya agar kalian bisa lebih paham seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Paham, Tum? Pak, berarti 15 dikali 24 atau X kali 1, Pak? X dikali 1 itu X, kemudian 15 dikali 24 itu 360. Oke, Pak. Oke, Sakib. Yang lain bagaimana? Paham? Baik, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9. Nah, ada tugas 4 di sini. Nanti Pak Sadri akan kirim ya slide-nya, karena nanti akan ada perbaikan lagi nih. Nah, nanti akan Pak Sadri kirim slide-nya itu. Pak, saya tugas apa saja Pak yang belum dikerjakan? Coba cek di portal ya. Coba cek di portal. Pak Sadri mau cek di portal. Jadi kalau sudah mengisi juga yang kemarin yang Google Form juga Pak, nanti tolong kirim slide-nya ya. baik, insya Allah ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, waktu kita sudah habis pas sekali, dan tugasnya tadi kita menyusul ya untuk tugas 4-nya. Ada pertanyaan teman-teman?